balik lagi sama aku di vlog A Day My Life edisi jadi mahasiswa. Di vlog kali ini kita akan membahas makalah berjudul Menulis Fakta, Merekam Makna, Produksi Film Berbasis Riset. Di video ini kita akan membahas bagaimana sebuah film gak cuma jadi hiburan, tapi juga bisa jadi hasil dan proses penelitian yang serius dan terukur. Film berbasis riset berarti film yang dibuat dengan dasar penelitian ilmiah. Jadi, sebelum kamera mulai merekam, ada proses panjang dari pengumpulan data, wawancara, studi pustaka, sampai bagaimana data itu diterjemahkan jadi cerita dan gambar yang punya makna. Sebelumnya, perkenalkan nama aku, Ariska Manggarani, dengan NIM 2313401668, jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas E. Oh iya, aku mau kasih tahu. Film zaman sekarang berkembang pesat, nggak cuma untuk hiburan, tapi juga sebagai media komunikasi dan ekspresi budaya. Film berbasis riset lahir dari kebutuhan untuk menampilkan realitas yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tapi tetap menarik secara visual. Melalui film seperti ini, penonton diajak untuk berpikir kritis, memahami konteks sosial, bahkan merenungkan nilai-nilai yang ada di sekitar mereka. Jadi, bukan cuma menulis fakta, tapi juga merekam makna. Artinya, setiap adegan, dialog, atau gambar punya dasar data dan riset yang kuat. Pembahasan pertama, format penulisan film. Dalam produksi film, format penulisan naskah itu penting banget. Mulai dari pengaturan, margin, jenis huruf, sampai jarak spasi, semua punya standar. Biar naskahnya rapi dan mudah dibaca oleh tim produksi. Biasanya pakai font Courier ukuran 12 karena ukuran itu sudah jadi standar internasional. Satu halaman naskah mewakili sekitar 1 menit durasi tayangan. Selain itu, ada aturan dalam penulisan scenes heading, deskripsi, nama tokoh, dan dialog. Tujuannya supaya naskah punya struktur jelas dan bisa dipahami oleh semua kru yang terlibat. Yang pembahasan kedua, logika bahasa dan konstruksi naratif. Film punya bahasanya sendiri, atau biasa disebut bahasa visual. Setiap pencahayaan, warna, suara, dan gerak kamera bisa menyampaikan makna tertentu. Contohnya, pencahayaan redup bisa menimbulkan kesan misteri, sedangkan pencahayaan terang memberi kesan bahagia. Konstruksi naratif adalah cara film menyusun cerita. Biasanya dibagi jadi 3 babak, pengenalan konflik, dan penyelesaian. Kalau 2 hal ini digabung, logika bahasa dan narasi, maka film bisa terasa hidup, punya pesan kuat, dan mudah dipahami penonton. Pembahasan ketiga, rasionalisasi data. Dalam film berbasis riset, semua keputusan harus punya alasan logis dan berbasis data. Mulai dari ide cerita, karakter, lokasi, sampai properti yang digunakan. Contohnya, kalau bikin film bertema sejarah, pembuat film harus riset dulu ke arsip, catatan, dan literatur supaya hasilnya akurat. Rasionalisasi data ini juga memastikan film gak menyesatkan penonton dan tetap punya tanggung jawab etika. Dengan begitu, film bukan cuma menarik, tapi juga kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Pembahasan keempat, wawancara sebagai sumber primer. Wawancara adalah cara paling umum buat ngumpulin data langsung dari sumbernya. Lewat wawancara, pembuat film bisa dapat cerita, opini, atau pengalaman yang nyata. Biasanya, tahap wawancara dibagi jadi 3. Yang pertama, pra-wawancara, persiapan topik dan narasumber. Yang kedua, pelaksanaan, tanya-jawab langsung. Dan ketiga, pasca wawancara, analisis hasil wawancara. Dari situ, data diolah jadi bagian cerita atau visual yang kuat, bisa berupa kutipan langsung atau adegan yang terinspirasi dari kisahnya. Materi kelima yaitu studi pustaka sebagai landasan teori. Selain wawancara, studi pustaka juga penting banget. Pembuat film harus baca literatur, jurnal, atau arsip yang relevan biar filmnya punya dasar teori yang jelas. Dari studi pustaka inilah ide film dikembangkan, tema dipilih, dan pendekatan cerita ditentukan. Jadi, film yang dihasilkan bukan cuma
asal buat, tapi benar-benar punya kerangka berpikir ilmiah yang kuat dan bisa dipertanggungjawab. Materi terakhir, visualisasi data dalam produksi film. Nah, ini bagian paling menarik. Gimana data diubah menjadi visual? Visualisasi data dalam film berarti menampilkan fakta dan informasi lewat gambar, grafik, atau animasi biar penonton lebih paham. Misalnya, dalam film dokumenter tentang lingkungan, data suhu atau polusi bisa ditampilkan lewat grafik yang hidup atau peta bergerak. Selain informatif, visualisasi juga bikin film lebih menarik dan emosional karena penonton bisa melihat data bukan cuma mendengarnya. Jadi, produksi film berbasis riset adalah gabungan antara dunia akademik dan seni. Ia bukan hanya soal estetika visual, tapi juga soal keakuratan, fakta, dan tanggung jawab moral. Dengan riset yang matang, wawancara yang valid, studi pustaka yang kuat, dan visualisasi data yang menarik, film bisa jadi alat edukasi, refleksi, bahkan perubahan sosial. Oke guys, segitu dulu vlog A Day in My Life kali ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye!